Oh, Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia pada pagi hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan berkah darinya. Untuk itu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan barokah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, pada kali ini narasumber kita yaitu Ustadz Ahmadin, Ahmadin, ya. Beliau ini juga selain pengurus pusat KBPI, juga Ketua Umum kami Yayasan Amal Mulia. I-nya nih lupa saya nih. Ketua Umum Yayasan Insan Madinah dan Ketua Yayasan Sopyan. Ini kalau mau aktif Hotel Sopyan bisa kontak-kontak beliau nih, dapat harga miring, insya Allah. Salah satu kegiatan yang beliau lakukan adalah beliau ini punya sekolah unggulan ya, ya mungkin nanti mohon disampaikan sedikit saat yang mungkin bisa dijadikan satu role model bagi KBPI. Jadi di KBPI ini banyak personal-personal yang membina sekolah-sekolah unggulan yang juga alhamdulillah berhasil ya. Baik, untuk kali ini topiknya adalah 4 level kesolehan. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pencerahan dari beliau ya. Maka mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, seperti biasa ya, 45 menit penyampaian dan sisanya nanti ada dialog, tanya jawab dan mungkin ada pendapat ya. Pada Ustadz, dipersilahkan. Silahkan, Fadal. Ya, makasih Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Kanda Yunda yang semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kajian Jumat kita. Sudah yang keberapa nih Bang Ahmad ya? Hampir 300 ya. Insya Allah ya. Ya, Semoga kita semua dalam rahmat, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga kesehatan dan keberkahan kehidupan kita setiap saatnya hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua keluarga besar PII ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang dipastikan akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sehingga kita bisa membersamai Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin saya ingin meluruskan dulu nih. Yang pertama, saya bukan ustadz, Muhammad. Jadi saya bukan kafah syar'i. Eh, saya hanya
pembelajar ya, orang yang belajar tentang Islam, yang mencoba untuk menyampaikan Islam yang saya pahami gitu. Jadi bukan maksud menggurui atau menasihati ya. Ya apalah saya yang tidak berilmu ini al-fakir ya, dengan Kandayunda yang begitu luar biasa keilmuannya ya. Jadi nggak pantas sepertinya kalau saya disebut Ustadz nih Bang Ahmad ya. Ya, jadi sebenarnya keder Ustaz juga Kiai Haji. ketika saya diminta untuk oleh Kang Asep untuk mengisi kajian ini. Yang ini yang kedua kali ya, karena saya merasa tidak memiliki kapasitas keilmuan ya yang memadai untuk hadir di forum keluarga besar PII yang begitu luar biasa. Eh, ya saya tidak mungkin mengajar ikan berenang, menggarami laut gitu. Nah, sehingga sekali lagi ini mungkin apa yang saya sampaikan itu bukan nasihat atau apapun, tapi ini hanya sekedar memberikan pandangan lah terhadap apa yang diamanahkan kepada saya untuk dibincangkan pada pagi hari ini ya. Sebenarnya saya berat, tapi karena yang meminta pimpinan ya, sekjen, ya saya harus sami'na wa ata'na. Yang kedua, saya ingin luruskan bahwa tadi yayasan-yayasan yang disebut itu oleh Bang Ahmad itu bukan milik saya ya, itu saya hanya diamanahkan untuk mengelolanya ya. Jadi yayasan tersebut adalah ownernya Sofian Group ya. Owner dari Sofian Group ya. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk mengelola. Jadi gitu Bang Ahmad ya. Jadi bukan milik saya Iya. ininya yayasannya ya. Eh, Semoga Allah selalu menjaga keterikatan hati kita. Satu hal yang sangat perlu kita syukuri adalah ketika Allah menyatukan hati-hati kita. Karena sulit ya manusia untuk menyatukan hati satu sama lain. Nah, alhamdulillah KBPI selama ini dijaga oleh Allah ya, keterikatan hati kita satu sama lain. Ya, semoga terus ya kondisi ini dijaga oleh Allah ya sepanjang hayat kita. Allah terus menyatukan hati kita seperti Allah menyatukan hati kaum muhajirin dan ansor ya. Eh, Tema yang akan kita eh, bincangkan pada pagi ini adalah 4 level kesalihan. Eh, ini menarik ya. Karena soleh atau kesalihan itu hal yang menjadi apa pembicaraan kita setiap hari barangkali ya. Bahkan menjadi doa-doa kita ya. Robi habli minas solihin ya, kita diajarkan oleh para nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa ya, mendapatkan keturunan yang soleh misalnya ya. Dan para nabi Allah juga disebutkan di dalam Al-Qur'an mereka adalah orang-orang yang soleh ya. Ya, kita dapatkan misalnya dalam surah Al-Anbiya ya. Di dalam ayat ke-75 ya Allah menyatakan wahabna lahu ishaq wa yaqub nafilatan, dan kami anugerahkan ya apa kepada Ibrahim, kepadanya maksudnya kepada Ibrahim Ishak ya, anaknya yaitu Ishak, kemudian Yakub ya, cucunya ya, anaknya Nabi Yakub, nafilatan sebagai anugerah ya. Kemudian Allah menyatakan wa kullan ja'alna solihin ya. Eh, Allah menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa mereka semua itu kami jadikan menjadi orang-orang yang soleh ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu Allah jadikan orang-orang yang soleh. Kemudian ini banyak ya pengulangan-pengulangan ini di surah Al-Anbiya, di surah ke apa dalam surah yang sama ayat ke-86 Allah juga menyatakan nabi-nabi yang lain juga sama, mereka adalah orang-orang yang soleh. Wa dakhalnahum fi rahmatika. Maka kami
masukkan mereka ke dalam rahmat kami, kata Allah. Siapa mereka ini? Para nabi, ya. Ya disebutkan ya di ayat sebelumnya ada Nabi Ismail, Nabi Idris, ya, Nabi Zulkifli, ya, dan yang lainnya. Kemudian Allah menyatakan innahum minats solihin. Semua mereka itu tergolong orang-orang yang soleh. Ya. Nah, kemudian di ayat-ayat lain kita juga mendapatkan kepastian dari Allah, ya. Kenapa kemudian Allah menyuruh kita atau menginformasikan kepada kita eh, apa pentingnya kita menjadi orang-orang yang soleh ini, ya, supaya kita bisa mengikuti jejak para nabiullah yang Allah jadikan mereka orang-orang yang soleh, karena ternyata orang-orang yang aman wa amilus solihat ini adalah orang-orang yang eh, menjadi pewaris surga, ya. Ya, ada dua sebenarnya efek dari kesalihan itu, ya. Jadi bukan hanya di akhirat akan diberikan surga, tetapi di dunia juga akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup dan kehidupnya. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, semua umumnya manusia itu dalam keadaan rugi hidupnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Ya. Watawasobil haq watawasobil. Ada lanjutannya seperti itu, ya. Eh, jadi beruntung dia menjadi apa orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang disebut oleh Allah, dari manusia yang disebut oleh Allah merugi tadi, ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang aman wa amilus solihat itu menjadi orang-orang yang merugi, ya. Tapi menjadi orang-orang yang beruntung, ya, hidupnya, ya. Tidak merugi seperti kebanyakan orang. Nah, keberuntungan itu di dunia adalah dalam bentuk kebaikan al-hayah, ya. Eh, apa al-hasanatu fid dunya, al-hayatun hasanah, ya. Kehidupan yang baik, ya. Eh, ketentraman, ketenangan, ya, kebahagiaan, ya. Optimisme dan lain sebagainya, ya. Kemudian di akhirat dijelaskan dalam ayat lain, maksudnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Eh, di dalam surah Al-Bayyinah, di akhir surat Al-Bayyinah Allah menyatakan, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Ini ada ayat-ayat yang banyak seperti ini dalam surah Al-Baqarah 178 juga Allah nyatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah nanti di akhirat. Nah, jadi inilah Kanda Yunda, teman-teman sekalian, urgensi kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, ya. Nah, kemudian apa soleh itu? Ya, secara bahasa soleh itu dari kata solah, ya, yang artinya baik, benar atau layak, ya. Nah, secara istilah ada beberapa pendapat, ya. Saya nukilkan dua pendapat saja di dalam uh, apa bincang kita di subuh ini, yaitu yang pertama pendapat dari Ibnu Katsir, ya. Orang yang soleh itu adalah orang yang baik, ya, amal lahir dan amal batinnya. Kemudian Imam Khazin menyatakan orang orang yang soleh itu atau solihin itu adalah orang yang sama baiknya, baik lahir maupun batinnya, jadi hampir sama, ya. Tapi kemudian beliau menegaskan kembali dalam pendapat beliau berikutnya, orang yang salih adalah orang yang akidahnya benar dan amalnya sesuai pedoman sunnah dan taat kepada agamanya, ya. Jadi orang yang soleh adalah orang yang beriman kepada Allah dengan benar, kemudian banyak beramal dalam hidup dan kehidupannya. Jadi lahir dan batinnya itu baik, gitu, ya. Jadi hatinya lurus, amalnya ihsan,
kira-kira begitu ya. Nah, lalu seringkali kita itu dalam konteks pemahaman kita terhadap kesalihan ini itu apa terdegradasi saat ini ya. Banyak di antara kaum muslimin yang memahami kesalahan itu secara sektoral ya. Jadi hanya melihat pada suatu sisi saja. Misalnya kalau orang udah rajin ke masjid, rajin baca Quran, wah itu dianggap orang yang soleh gitu ya. Apakah seperti itu memang? Atau ternyata kesalahan itu cakupannya luas gitu. Tidak hanya pada satu aspek hal tersebut saja gitu. Nah, ternyata ya ini saya mendapatkan pelajaran ini dari guru saya ya. Nah, saya sampaikan lagi kepada Kanda Yunda. Kesalihan itu memiliki level gitu ya. Setidak-tidaknya ada arba'atu ya marotibus as-sholah ya. Ada 4 level kesalihan yang barangkali harus kita sadari bersama ya. Yang pertama adalah yang disebut as-sholah at-ta'abudi. Kesalihan ritual. Kesalihan ritual. Nah, ini yang tadi disebutkan ya, yaitu kesalihan yang harus kita hadirkan dalam hidup kita dalam membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya silah bilah kita ya hubungan kita dengan Allah itu senantiasa terjaga secara baik gitu ya. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, refleksi dari kesalihan ta'abudi ini atau kesalihan ritual ini adalah menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan indikatornya adalah ya, aksarul ibadah ya. Orang-orang yang saleh secara ritual ini adalah orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah gitu ya. Lewat kewajiban fardunya atau lewat amalan-amalan sunnahnya ya. Nah, ini kita masuk bulan Zulhijjah sekarang ya. Kalau nggak salah hari keempat sekarang atau kelima ya. Kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, tanggal 5. Tanggal 5 Zulhijjah. Nah, ini Rasulullah menyatakan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai, yang Allah paling senangi di 10 hari bulan Zulhijjah ini, 10 hari awal bulan Zulhijjah ya, kecuali banyak ya melaksanakan kebaikan ya, amal-amal soleh ya. Ketika para sahabat bertanya apakah kebaikan itu sedemikian rupa ya Rasulullah sehingga tidak jihad pun tidak bisa mengalahkan ya kebaikan amal yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Rasulullah menyatakan iya ya, walaupun berjihad ya, kecuali ya dia pergi berjihad dari rumahnya dan kemudian dia tidak pulang kembali, artinya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disunahkan kita di 10 hari ini untuk memperbanyak amal ya. Amal-amal kesalehan ya, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat salafus soleh, mereka sangat menjaga hal ini ya. Imam Ahmad ketika wafat ya, ditanya anaknya bagaimana sholatnya, sholat beliau, Imam Ahmad bin Hambal ya, yang menjadi soko guru dari mazhab Hambali ya. Anaknya menyatakan ayahnya itu sholat setiap harinya tidak kurang antara 200 sampai 300 rakaat. Tentu artinya ini sholat sunnah bukan sholat fardu ya. Sehari semalam itu sekian banyak ya, Masya Allah ya. Nah, jadi
mereka punya perhatian yang kuat untuk aksarul ibadah, untuk memperbanyak ibadah. Ini yang menjadi bagian daripada bukti kesalihan ta'abudi mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tentu harus menjadi spirit kita dari KBPII untuk terus, ya, menjaga ibadah kita kepada Allah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah kita, ya, secara istiqomah, ya. Alhamdulillah kalau bisa ditingkatkan setiap saatnya, setidak-tidaknya itu apa namanya, berada pada eh, stabilitas yang baik, artinya stabil lah, ya, nggak nurun, ya, jangan sampai turun ibadah kita. Kalau bisa stabil, alhamdulillah. Kalau bisa terus irtakik, ya, naik terus, ya. Eh, nah, Rasulullah pernah memberikan wejangan kepada para sahabatnya, ya, supaya kita istiqomah di dalam beramal, ya. Beliau menyatakan, jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam. Nah, sekarang sudah tidak lagi melakukan sholat malam. Nah, ini kan memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah itu, ya, kalau wajib pastilah, ya, itu harus kita jaga, ya. Ya, termasuk ibadah sunnah itu harus kita jaga keistiqomahannya. Jadi kalau bisa tiap malam, ya, kita sholat tahajud walaupun cuma 3 rakaat, gitu, ya. Setiap hari kita sedekah walaupun mungkin hanya 5.000 rupiah, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini penting untuk kita lakukan agar kesalihan ritual kita, as-sholah at-tabudi kita ini terus dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian yang kedua, level kedua adalah as-sholah as-suluki, kesalihan perilaku, ya, atau kesalihan susila, ya. Nah, ini yang seringkali eh, banyak yang tergelincir di sini, ya. Mungkin karena merasa tadi sudah sholat fardunya berjamaah di masjid, sudah banyak melakukan sholat sunnah, ya, tiap hari mungkin baca Quran, tiap malam sholat tahajud. Itu hati-hati, teman-teman sekalian. Itu kadang-kadang ada sebagian kita gurur, ya, merasa sudah aman, gitu, ya. Nah, sehingga akhirnya eh, ketika kita eh, melakukan dosa, kita merasa tidak tidak terlalu terlalu bersalah, gitu, ya, karena sudah merasa aman tadi, ya, sehingga mudah tergelincir untuk melakukan kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang termasuk dosa besar, ya. Nah, ini makanya harus kita jaga betul, ya. Nah, banyak teman-teman kita misalnya di luar sana, ya, rajin eh, ibadah pardunya, apalagi sholat sholat pardunya di awal waktu dengan berjamaah, ya. Kita senang melihat kalau kita lihat di instansi, ya, di kantor-kantor, instansi pemerintah, di kantor, di mall mungkin, ya, ketika masuk sholat fardu itu penuh masjid musola, ya. Ya, kita senang, ya. Untuk itu kita bersyukurlah, ya. Tapi kemudian, ya, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian ternyata melakukan perbuatan dosa besar, ya. Ini contoh kecil saja, ya, contoh sederhana saja, ya. Misalnya di Departemen Agama atau Kementerian Keagamaan, ya, kita yakin mereka pasti sangat ini, ya, ibadahnya, ya, sholat fardunya. Ya, ketika masuk sholat fardu penuh masjid di Kementerian Agama itu. Tapi ternyata tidak sedikit dari mereka yang korupsi, misalnya, ya, bahkan menterinya tersangkut korupsi dan seterusnya, gitu, ya. Eh, ini ada kemungkinan salah satunya tadi karena sudah merasa aman ketika dia sudah melakukan ibadah-ibadah ritual tadi, ya, dan apalagi melihat ada temannya yang mungkin sholat fardunya masih belum disiplin, masih bolong dan seterusnya, itu merasa sudah lebih baik, gitu. Nah, akhirnya dia kurang memperhatikan untuk menjaga kesalihan
di level yang lainnya gitu, khususnya kesalehan perilakunya ya. Nah, makanya kita juga harus melanjutkan kesalehan ta'abudi ini, kesalihan ritual ini kepada kesalihan perilaku atau susila ya. Kalau kita ngomongnya harus baik, wa qulu linnasi husna ya, bicara yang baik ya, eh, yang tidak apa namanya, mungkin menyakiti perasaan orang ya. Eh, Bahkan Nabi Musa dan Harun sendiri ketika menyuruh apa namanya, berdakwah kepada Firaun, itu disuruh untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, dia sudah melampaui batas. Nasihatilah Firaun dengan kata-kata yang lain, yang lemah lembut ya, supaya dia sadar dan takut terhadap Tuhannya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau ngomong ya yang benar, jangan suka bohong. Qaulan sadida, yang lurus, yang benar gitu ya. Jangan yang bengkok gitu ya. Jangan sering ngebohongin orang, sering menipu dan seterusnya, mengumbar janji. Ini hati-hati ya. Ya, bagi para politisi ini ya, teman-teman yang masuk ke ranah politik ya. Kemudian kita juga jaga juga perilaku kita ya, tangan kita ya, panca indera kita, gerak tubuh kita agar benar-benar kalau kita melakukan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, yang tadi ya merupakan ajaran dari sunnah sunnah Rasul atau dari ajaran agama kita ya. Nah, ini sering kita mendapatkan kontradiktif ya di beberapa aspek, walaupun sebenarnya mungkin ini ya persentasinya kecil lah ya. Misalnya kasus-kasus eh, yang sekarang lagi viral ya, kasus SAM misalnya ya. Saya juga pernah menangani kasus guru tahfidz yang kemudian mohon maaf mensodomi muridnya ya. Bahkan terakhir yang baru saja setelah kasus SAM ini, ada guru Quran, guru tahfiz yang melakukan prostitusi ya dengan sejenis ya. Nah, ini fenomena-fenomena yang muncul, tapi saya yakin ini eh, angkanya mungkin ya sedikit lah. Tapi walaupun bagaimana, ini harus menjadi ibroh buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Nggak boleh kita anggap enteng ya, bahwa eh, kesalihan ritual saja tidak cukup gitu ya. Kita harus melanjutkan ke aspek kesalihan berikutnya, yaitu kesalihan perilaku ya. Kemudian yang ketiga ya, nih sampai jam berapa Bang Ahmad presentasinya? 6.45 biasanya. Oke. Eh, yang ketiga adalah as-sholah al-istimai ya, kesalihan sosial ya. Jadi kita juga harus aktif ya dalam membina masyarakat, ya berinteraksi dengan masyarakat. Jangan antisosial, ya. Jangan kita nggak sampai dikenal oleh tetangga, ya. Kerja bakti nggak nongol, pengajian nggak kelihatan, ya. Sholat berjamaah di masjid dan di musola nggak hadir, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi asosial, ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Karena memang Allah menciptakan kita lita'arufu ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, bermacam warna kulit dan seterusnya, lita'arufu untuk berinteraksi, untuk saling mengenal, saling berteman ya, saling berhubungan, saling memberikan kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya.
Nah, jadi kita harus aktif bersosial. Nah, dulu Kanda Yunda itu waktu saya SMA ya, saya di waktu itu berarti masih di pengurusan apa namanya eh, DPD kali ya, di pengurus DPD waktu itu ya. Eh, itu ada teman-teman yang menyalahi eh, apa pengertian tentang al-ghuraba ya terkait dengan makna ghuraba ini ya. Dulu memang kita spiritnya kan kuat ya, keislamannya itu luar biasa ya. Eh, jadi eh, mereka mempersepsikan ghuraba itu antisosial gitu. Akhirnya menjurus ke situ ya. Ya, Ba'dal Islam ya, goriban wa sayaudu goriban kama bada'a ya. Kan ada hadis seperti itu ya, Kanda Yunda sekalian. Islam datang dalam keadaan gorib, terasing, dan nanti akan kembali terasing. Fatu balil goroba, maka eh, Iyalah. apa namanya bergembiralah orang-orang yang apa berada di eh, apa tadi yang ya di kelompok yang terasing gitu, kira-kira begitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya muncul waktu itu misalnya kasus nikah tanpa wali, diam-diam, ya, nikah orang tuanya nggak tahu, ya, ya bahkan habis itu ngilang, ya. Nah, itu teman-teman PI itu ada beberapa yang kemudian mengalami hal itu, ya. Nah itu banyak pertanyaan waktu itu saya sudah walaupun tadi background saya bukan syar'i ya, nggak tahu tuh Bang Ahmad ya dari mulai pengurus daerah, wilayah sampai ke pengurus besar zamannya Cak Agus dan Asep, saya selalu di ketua bidang dakwah ya. Waktu itu ada yang bertanya terkait dengan hal itu, gitu. Gimana tuh ya? Nah, saya bilang ya, sebenarnya kita berpikir sederhana aja. Kalau antum jadi orang tua, ya, kemudian antum besarkan anak antum, putri antum, ya, sedemikian rupa, pas sudah dewasa dia menikah nggak bilang-bilang, apalagi setelah itu langsung hilang. Kira-kira gimana? Kita senang apa enggak? Ya, kita suka apa enggak? Nah ini ya kesalahan kita dalam mempersepsikan itu karena dianggap mungkin lingkungannya masih kufur ya, masih tidak belum Islami gitu ya. Orang tua juga belum belum dianggap belum Islam ya, sehingga tidak berhak untuk menikahkan anaknya ya, mewalikan anaknya. Atau ada yang kemudian eh, apa tidak mau bergaul tadi dengan tetangganya, ya, menutup diri dari tetangganya yang takut ya mungkin dengan apa alasan amniah ya menjaga kerahasiaan dan seterusnya ya. Eh, nah ini akhirnya ada satu kasus dulu ya, ada teman itu yang istrinya melahirkan sendiri di rumah ya. Ya, alhamdulillah waktu itu diketahui ya ada ya saudaranya yang datang ke rumah ya, kaget ada eh, orang yang sedang mengerang di dalam rumah gitu ya, mengerang kesakitan ya. Dia antara eh, takut dan khawatir, akhirnya dia ke tetangga sebelahnya menanyakan terkait apa tetangganya sebelah ini, saudaranya itu yang berada di rumah sebelahnya. Tetangganya bilang saya nggak tahu gitu, karena nggak pernah bergaul sih gitu. Jadi nggak tahu aktivitasnya kayak gimana. Ya. Nah akhirnya dia minta tetangganya nemenin ke rumahnya gitu. Dia ceritain kok kayak ada yang sedang menjerit atau mengerang kesakitan gitu di rumah itu. Nah ketika masuk ternyata sedang melahirkan. Ya, alhamdulillah masih bisa dibantu dan kemudian selamat ya ibu dan bayinya. Nah ini eh, kesalahan persepsi kita dalam menafsirkan makna al-ghuraba. Padahal ketika Rasulullah ditanya apa ghuraba itu ya atau siapa ghuraba itu ya Rasulullah, Rasulullah menyatakan ada dina yuslihuna ma afsadan nas mim ba'di min sunnati.
Ya, jadi jelas as-solihin lah ya, alladzina, orang-orang yang terus bergerak ya dalam kebaikan, as-solihuna dalam kebaikan, dalam berbuat baik, ma'afsadan nas, ketika banyak orang yang melakukan kerusakan, mimba di sepeninggalku, min sunnati, terhadap sunnah-sunnahku. Ya, jadi kita artinya guroba itu ya harus tetap aktif bermasyarakat, memperbaiki masyarakat yang mungkin sudah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, melakukan mungkin bid'ah atau melakukan perbuatan-perbuatan fasad lainnya dalam perilaku seperti yang mungkin terjadi seperti ini ya sekarang ini ya, narkoba, mungkin seks bebas, LGBT dan seterusnya. Ya, kita nggak boleh dengan alasan kita memakai hadis tadi kemudian kita acuh cuek, enggak. Ya, guroba itu adalah orang-orang yang terus aktif ya dalam menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan ketika banyak manusia melakukan kerusakan ya. Nah, jadi kita harus bersosial, kita harus berteman, kita harus bertetangga, dan kita harus menyebarkan kebaikan itu kepada manusia. Nah, maka ayo hadirlah ketika di lingkungan kita ada kerja bakti, di lingkungan kita ada pengajian, di lingkungan kita ada mungkin acara-acara yang menuntut kehadiran dan dukungan dari kita, dan acara itu acara kebaikan ya tentunya. Nah, ini kita harus hadir ya sebagai seorang dai, apalagi seorang ikhwah ya, aktivis eh, PII, dan PII itu nggak ada X-nya lah ya. Makanya ada mantan PII gitu enggak ya. Makanya kan ada KBPII. Jadi artinya semangat PII itu nggak boleh pudar, nggak boleh berhenti ya. Jadi kader-kader PII itu harus terus bergerak ya. Walaupun usianya sudah sekarang mungkin ya tidak muda lagi, ya. Tapi semangat harus tetap muda. Ya alhamdulillah saya itu tanggal 5 Mei kemarin baru eh, apa eh, masuk usia 16 tahun ya. Alhamdulillah ya Bang Ahmad ya, 16 tahun semangatnya. Alhamdulillah. Saya 26. Kalau angkanya kalau angkanya 61. Kalau semangatnya 16 insya Allah ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus saleh dalam sosial ya, memiliki kesalihan sosial ya, sehingga kita dikenal oleh masyarakat ya, kita bergaul dengan masyarakat karena kita bergaul dengan masyarakat ya, membantu yang yang kesusahan ya. Suatu saat Ali bin Abi Thalib didatangi oleh tetangganya. Tetangganya sudah beberapa hari nggak makan. Wahai Ali, adakah makanan yang bisa engkau berikan kepada kami? Ya, untuk anak kami, ya, untuk keluarga kami dan anak kami. Kami sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, adakah sisa makanan di rumah kita yang bisa kita berikan kepada tetangga kita? Ada semangkok atau sebaskom gandum yang tersisa untuk dibuatkan roti bagi keluarganya. Itulah persediaan makan hari itu yang terakhir yang tersisa ya di rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan, kasih dulu deh sama tetangga kita, nanti insya Allah kita cari lagi untuk makan kita hari ini. Akhirnya diberikanlah kepada tetangga itu, kemudian tetangga itu terima kasih, senang, lalu pamit. Nah, sepeninggal tetangga ini Ali bin Abi Thalib menangis. Ditanya oleh istrinya, kaget, kenapa menangis? Karena khawatir kita lapar, karena udah nggak ada makanan lagi di rumah kita. Beliau menjawab, bukan. Engkau tahu selapar apapun saya dan kita di rumah ini, kita nggak pernah mengeluh. Kita nggak, apalagi menangis, gitu ya. Lalu apa yang kau tangisi? Aku menangis karena aku malu kepada Allah. Kenapa tetangga itu yang datang ke rumah kita? Harusnya kita yang datang kepada mereka untuk membantu. Nah ini Masya Allah,
Ini dalam nih, teman-teman sekalian, Kanda Yunda, ya. Allah memang menguji kita dengan dua hal, ya, dengan kekurangan dan kecukupan, ya, kelebihan, dengan kesusahan dan kesenangan. Nah, ketika kita diuji dengan kesusahan, kekurangan, kita harus ifah. Kita harus bisa menjaga diri untuk tidak meminta-minta, ya, untuk rajin meminta-minta kepada orang misalnya. Kecuali kalau darurat seperti sahabat tadi, ya. Kalau memang sudah sekian, ini nggak mau dan nggak ada lagi makanan, terancam istri dan anak kita mungkin akan kehilangan nyawanya kalau tidak makan. Nah, itu darurat, itu boleh kita minta bantuan kepada teman kita, kepada tetangga kita. Tapi kita nggak boleh memprofesikan diri sebagai peminta-minta. Ketemu teman minta, ketemu teman itu apa yang lain minta, ya. Itu kadang-kadang kita suka melihat eh, apa hal yang seperti itu, ya. Kalau ada acara, ada yang suka itu, ya, teman kita itu minta ke si A, si B, si C gitu, ya. Nah, kita harus ifah, kita harus bisa menjaga diri gitu, ya. Menjaga kehormatan kita. Tapi kalau kemudian kita dikasih kelebihan oleh Allah, kelebihan rezeki, kelebihan harta, kita harus proaktif untuk melihat teman kita, tetangga kita yang kesusahan, dan jangan tunggu mereka datang kepada kita untuk minta bantuan. Bantu mereka lebih awal. Sebelum mereka minta bantuan kepada kita, untuk apa? Menjaga kehormatannya, menjaga martabatnya. Karena orang yang beriman, orang yang baik keimanannya, ya, orang yang baik perilakunya tadi, suluknya, ya, itu malu dia untuk minta-minta, malu, ya. Maka kita yang harus proaktif untuk membantunya. Ini masuk dalam bagian kesalehan sosial. Nggak boleh kita menutup mata dan cuek, bebeh dengan kondisi tetangga kita, teman kita secama KB yang mungkin kekurangan, ya. Ya, kadang-kadang saya juga berkunjung ke teman tertentu, ya, ngajak makan bareng, ya, Masya Allah, ya. Ada teman-teman kita dulu yang juga memang seperjuangan kita yang perlu mendapat perhatian kita, ya. Nah, ini, ya, yang ketiga, kesalehan sosial, ya. Kemudian yang keempat, as-suluk al-mihani, kesalehan profesi. Kanda Yunda yang dirahmati Allah, suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, di rumah kami tidak ada makanan, bantulah kami. Tidak ada apa-apa, ya, bantulah kami. Terus Rasulullah tanya, benar di rumah kamu udah nggak punya apa-apa, apa nggak punya apapun, gitu. Hatta sepotong kayu sekalipun nggak ada tergeletak di rumahmu. Nah, kalau sepotong kayu ada, ya Rasulullah, bawa ke sini. Lalu Rasulullah apa diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan uang untuk membeli mata kapak. Kamu pergi ke pasar beli mata kapak. Ya. Nah, Rasulullah kemudian membuat kayu itu menjadi gagang dari kapaknya, ya. Setelah orang itu datang lalu dipasangkan, lalu diberikan kapak itu kepada dirinya. Sekarang kamu cari kayu bakar, jual di pasar. Jangan kamu bertemu dengan aku lagi atau kembali sebelum kamu, ya, bisa membiayai hidup kamu dan keluarga kamu. Ya. Akhirnya dia lakukan nasihat Rasulullah itu. Dia dia berjualan kayu bakar di pasar. Ya. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan berjualan kayu bakar itu dia bisa menghidupi kebutuhan dirinya, istrinya dan anaknya di rumah. Lalu dia datang kepada Rasulullah menceritakan hal itu. Rasulullah menyatakan, nah, itu lebih mulia bagimu di sisi Allah dan di sisi manusia. Jadi kaum muslimin itu harus punya kesalehan profesi, harus punya profesi untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi kebutuhan keluarganya. Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh menyerah dalam hidup ini, nggak boleh, ya. Bahkan Yusuf Qaradawi menyatakan, ya, kalau bisa
orang Islam itu, orang yang beriman itu dia kalau dagang ya dagang yang beneran, jadi pedagang besar. Kalau jadi pekerja, pekerja yang ahli, yang profesional, sehingga orang mengakui keahliannya dan menghargai itu dengan nilai yang tinggi gitu. Jadi nggak boleh bermalas-malasan dalam Islam itu, ya. Tapi juga selain tentu kita memiliki keahlian dalam profesi kita, kita juga harus punya integritas dengan profesi itu, ya. Misalnya, ya, ya kalau berdagang ya harus jujur, jangan bohong. Kalau kerja ya jangan korupsi gitu ya. Kalau jadi pejabat misalnya. Ya, Rasulullah pernah mendatangi, ini mungkin terakhir ya, apa namanya, eh, kisah terakhir, mendatangi pedagang di pasar. Ada dua versi ya. Pertama beliau mendatangi pedagang gandum, yang kedua mendatangi pedagang daging, yang dua-duanya melakukan kebohongan, ketidakjujuran dalam berdagangnya ya. Ke pedagang gandum ya, beliau memasukkan tangannya ke tumpukan gandum yang dijualnya. Tumpukan gandum yang ada di luar itu kering, tapi ternyata yang di dalamnya basah ya. Nah, kemudian ke pedagang pedaging, dia datangi pedagang daging juga begitu. Jadi dia punya lapak, meja itu ada dua lapis, di atasnya dia taruh daging yang segar, yang baru, di bawahnya ditaruh daging yang sudah ini akhir ya, yang mungkin nggak kejual kemarin, sudah agak busuk gitu ya, taruh di yang nggak segar lah, ditaruh di meja bagian bawah ya. Ketika Rasulullah, jadi kalau ada yang beli dia timbang itu daging yang kualitasnya sudah nggak baik itu ditutup sama daging yang masih segar ya. Nah, ketika Rasulullah mendatangi pedagang daging itu, Rasulullah kebetulan melihat ada tetesan darah yang jatuh dari bawah meja. Nah, kepada dua pedagang ini beliau menyatakan, "Kenapa kalian melakukan ini?" Rasulullah kemudian menyatakan kepada keduanya, "Bukan umatku siapa yang suka menipu. Bukan umatku siapa yang suka menipu, yang suka berbohong dalam bisnisnya, ya, dalam perdagangannya, ya, kalau kerja ada mengambil hak yang bukan dirinya, ya, korup misalnya dan seterusnya, ya. Sehingga dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan nanti ada orang yang bangkrut di akhirat, ya, padahal sholat, puasa, zakat, baca Quran, mungkin haji, tapi kemudian di akhirat nggak masuk surga, ya justru diajak di dalam neraka. Kenapa? Karena dia melakukan 5 hal yang berhubungan dengan hak manusia yang dijaliminya. Ya, yang pertama dia gibah, yang kedua suka fitnah, yang ketiga memakan harta yang bukan haknya, ya, yang bukan haknya, ya, ya, yang haram, ya. Kemudian yang ketiga membunuh, ya, menumpahkan darah orang lain, dan yang kelima menyakiti orang baik secara fisik maupun secara psikis, ya. Nah ini wa khatama hadza wa safaka apa wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, yaitu perbuatan-perbuatan yang eh, 5 perbuatan yang akan membuat orang bangkrut ya, walaupun dia sholat puasa zakat, tapi kalau dia suka ngomongin orang, kalau dia suka memfitnah orang, ya, kalau bekerja suka mengambil hak orang lain, ya, yang bukan haknya, ya, secara tidak halal, ya, apalagi suka pernah menumpahkan darah orang, membunuh orang, ya, dan menyakiti orang, memukul orang baik. Ini maksudnya menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Nah, jadi teman-teman semua, Kanda Yuda, inilah 5 level kesalihan yang harus terus kita jaga untuk kita benar-benar berada pada status kesalihan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, ya, yang nantinya di akhirat akan disatukan bersama para nabi, sidikin, syuhada, ya, dan soleh. Jadi dan solehin ada 4 kelompok nanti yang akan mendapatkan surga yang terbaik, yang tertinggi, ya, dalam surah An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi, sidikin, syuhada, dan solehin. Semoga kita
kita bisa menghadirkan kesalehan dalam diri kita, dalam hidup dan kehidupan kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Bang Ahmad, makasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan lagi pencerahan tentang kesolehan ya. Memang jangan sampai kita belajar tanpa guru ya. Untuk itu kita perlu mencari guru-guru yang mempunyai kapasitas sehingga kita tidak salah paham. Su'il fahim, kalau kata Gus Wahid yang selalu disampaikan seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikutnya yang akan menyampaikan pertanyaan pendapat ya, silakan raise hand. Ini sudah ada Gus Wahid, silakan Gus. Ya, ini Ustadz siapa ini namanya ini? Namanya kok Infinix Note 40 ini. Ahmadin, Pak. Ahmadin ya. Oke, luar biasa ya. Pak Ahmadin ini, Masya Allah, saya menikmati sekali dari awal sampai akhir ya. Dan Benar Ustaz, mungkin Afan anak Al-Fakir Ustaz Masya Abdul Allah, Wahid. luar biasa ya. Jadi mungkin karena berdasarkan empiris dan juga dari ketulusan hati, jadi hampir 100% masuk semua ke saya yaitu. Jadi soal ta'abudi, soal suluki, ya, dan juga ijtimai dan nyahani. Nah ini memang ini tantangan kita. Ini luar biasa ini. Menurut saya KBPII terus-menerus menggaungkan ya konsep tentang amal soleh ini ya. Karena kalau enggak ya apa lagi-lagi ya tergelincir kepada satu pemahaman dan pengamalan yang sangat parsial sekali itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad itu menurut saya sangat syamil wal kamil kalau istilah orang Arab itu. Betul-betul lengkap lahir batin ini. Ini menurut saya memang lagi-lagi soal apa pemahaman ya, sehingga memang perlu ada semacam mungkin apa kira-kira ya terobosan-terobosan ya, karena amal soleh itu seringkali hanya berhenti kepada ta'budi saja ya. Soal suluki, soal ijtimai dan nyahani, ini betul-betul kita ini abai ini. Kalau dalam istilah Al-Quran itu ghaflah, abai itu. Jadi tidak heran kalau kita ini mundur, kalau kita ini terbelakang gitu. Padahal di Al-Quran itu kan ada janji ya dari Allah. Kan tidak mungkin Allah menyalahi janjinya bahwa barang kalau kita betul-betul wa'adallahu ladina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Kalau kamu betul-betul beriman dan beramal saleh, kamu tuh akan unggul, akan influential, akan powerful, akan impactful gitu loh di muka bumi ini. Nah, kalau kita ini belum apa kuat, belum powerful dan belum berdampak itu. Jangan-jangan keimanan kita ini marahilnya, marotipnya itu masih pada tahapan kelas 1 ya, belum kelas 4 itu, belum lulus itu. Jadi ini saya bagus sekali gitu ya, apa kategorisasi yang dibuat oleh Ustadz Ahmadin ini menurut saya sangat simpel tapi ini menurut saya sangat substansial ya. Jadi apa kita pada umumnya ini ya dan termasuk saya juga gitu. Itu mungkin masih pada ta'abudi gitu. Nah, ini saya terima kasih ya diingatkan gitu dan mungkin ini akan jadikan juga referensi saya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmadin ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi dan saya beruntung ya, apa itu saya apa dekat dengan beliau dan hampir tiap minggu saya ketemu ya kalau Jumatan itu saya ketemu dengan beliau gitu. Jadi apa pemikiran apa Ustadz Ahmadin ini menurut saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh oleh apa itu Yusuf Qardawi ya. Memang kita harus hati-hati ya dalam memahami innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi memang bumi ini akan layak akan diwariskan kepada orang yang soleh. Jadi memang soleh itu ta'abudi ya itu secara spiritual kepada Allah, tapi juga harus perilaku ya itu ya perilaku kita juga itu akhlak kita juga sosial ya dan juga profesional gitu. Jadi kita Ya, harus baik Gus. profesional gitu. Jadi saya pikir itu mungkin itu saya berharap KBPII itu menjadikan apa isu ini menjadi isu yang harus isu besar ya. Ya, syukur-syukur kalau tadi yang sebenarnya Pak Ahmad ini
mungkin ada catatan tertulisnya ya. Catatan tulis mungkin 1 halaman, 2 halaman ya. Mungkin supaya disebarluaskan ya. Itu. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi Kang Ahmadin. Terima kasih. Terima Baik, kasih makasih Gus. Ustaz Abdul Wahid. Syukron Berikutnya jazilan. Cak Agus Salim. Silakan, Cak Agus Salim. Setelah itu ini Vivo 1901. Mohon ini yang Vivo ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agus, Masya Allah. Ini, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil Saya nih di alamin. PB ini waktu saya pertama kali masuk PB, beliau yang ngajak. Masya Allah. Syukran Ustaz, pencerahannya Ustaz. Saya merasa bersyukur di PI ketemu antum ini, merasa bersyukur saya. Masya Allah, barakallah. Saya melihat banyak hal yang antum sampaikan tadi memang menjadi bahan pemikiran, bahan evaluasi bagi bukan saja bagi PI tapi juga seluruh ya kalangan umat Islam. Yang mungkin saya sedikit saja mau ingin pendapat antum, bagaimana pola pendidikan di Indonesia ini mungkinkah membentuk generasi soleh yang antum uraikan tadi itu? Itu saja yang mungkin saya sampaikan Ustaz. Nanti ini soalnya terkait juga ini bagaimana kontribusi PII ataupun KBPII dalam rangka mengangkat generasi ke depan menjadi generasi yang soleh yang tadi. Ini perlu ada pemikiran dari KBPI terutama untuk menyiapkan satu konsep pendidikan yang memang mengantisipasi kondisi-kondisi yang terus berkembang ini. Saya kira itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ini Vivo ini siapa ya? Vivo yang raise hand. Mohon Pak Vivo atau Bu Vivo. Halo. Itu Mbak Bantul itu sih Mbak Bantul. Pak Suri. Ya, Pak silakan, Suri. Mbak. Ya. Pak Jahrawi. Mas Jahrawi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya masih bisa ikut. Moga-moga jadi makmum yang baik. Amin, barakallah. Pada kesempatan ini terkait dengan masalah soleh. Itu dalam surat Atin juga disebutkan, siapapun akan jatuh kecuali beriman beramal soleh. Kemudian Al-Asr disebutkan bahwa hidupnya akan merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Bayyinah juga demikian terkait dengan iman dan amal soleh. Nah, sekarang korelasi faktualnya dengan kenyataan saat ini, apakah ini dampak dari melemahnya atau minimnya iman dan amal soleh bagi penduduk Indonesia, terkait juga dengan baik MBG, KDMP, dan lain sebagainya, termasuk melemahnya rupiah. Ini apakah ada bisa dikaitkan atau memang terkorelasi dengan qauliyah dan kauniyah, terlebih dengan Al-Isra ayat 16. Moga-moga Ustadz nanti berkenan memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya warga desa di kampung ini nanti bisa men-share untuk pencerahan agar nanti hidupnya tentram. Terima kasih Ustadz. Moga-moga barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah. Ya, moga sehat selalu. Baik, Ustaz, silakan ditanggapi, dijawab ya. Sekaligus mungkin closing statement Ustaz. Ya. Ya, silakan betul. Baik, jazakallah Hasanal jaza, syukran jazilan atas pandangan dan pertanyaannya, khususnya pertama kepada Gurunda Ustadz Abdul Wahid ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang semakin memberikan motivasi ya kepada saya khususnya dan kepada teman-teman untuk terus memperbaiki kualitas iman dan amal soleh kita ya. Terima kasih, semoga Ustadz Abdul Wahid selalu sehat dan barokah setiap harinya ya.
Kemudian Cak Agus, nah ini Cak Agus, alhamdulillah nih ya, yang ngajak saya waktu itu dari pengurus wilayah ke pengurus besar itu Cak Agus tuh, ya, di ketua bidang dakwah ya Cak Agus ya. Terus berlanjut ke Kang Asep, ya, Pak Asep, ya, Asep apa? Pak Ahmad yang dari Saiful Nur Semarang. Mas, Cak. Saiful Nur Mas, Ya, betul. Beliau dulu saya termasuk yang terpilih sebagai pematur, ada 5 orang. Saya, terus Asep, Pak Asep, kemudian ada Dang Iwan, ada Pak Faris, ya, kemudian satu lagi Samijo Jarot, ya, almarhum, ya. Ya alhamdulillah kita sepakati secara aklamasi waktu itu di Muktamar Garut, ya, di Wanaraja, pesantren Wanaraja, tanpa pemilihan voting dalam rapat formatur itu. Kita sepakati Pak Asep atau Mas Asep yang jadi ketua PB itu. Ya kita harus bisa, Kang Agus, ya, menerapkan, walaupun mungkin sistem pendidikan kita nasional kita kurang mendukung, tapi kita harus bisa berupaya untuk menghadirkan sebuah konsep pendidikan yang bisa mengelaborasi kebutuhan kualitas kesalihan tersebut, ya, secara komprehensif, ya. Nah, salah satunya itu Madinah Islamic School itu hadir itu untuk itu, ya. Jadi kenapa kita dulu membuat sekolah Madinah? Nah, kita buat Madinah itu 2005, tahun 2005, ya. Waktu itu yang memang ngetren itu sekolah SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, ya. Nah, pembina atau owner melihat waktu itu dalam diskusinya, ini tentunya nggak cukup sampai di sini, ya. Ke depan kita harus punya konsep pendidikan yang lebih global, gitu, ya. Karena orang-orang yang beriman itu harus kompetitif, ya. Harus punya kemampuan yang mereka memungkinkan untuk memiliki daya saing, ya, yang kredibel gitu dalam konteks global, gitu. Nah, maka perlu ada sekolah yang bukan hanya muatannya nasional, kurikulum nasional dan keislaman seperti SDIT, ya, tapi juga harus ditambah dengan kurikulum internasional, ya. Maka kemudian hadirlah Madinah Islamic School. Jadi itu satu-satu sekolah, ya. Waktu itu sekolah Islam, ya. Kalau sekolah di luar Islam sudah ada yang menggunakan kurikulum internasional, ya, yang menggabungkan 3 kurikulum, ya, nasional, kurikulum keislaman nasional, ya, kemudian kurikulum Cambridge. Waktu itu kita memakai kurikulum Cambridge, ya. Nah, dengan 3 rekayasa kurikulum ini kita mengharapkan kita bisa lebih membentuk, ya, murid-murid kita untuk memiliki kesalihan yang komprehensif tadi, Cak Agus, ya. Walaupun tentu dalam perjalanannya itu dinamikanya sangat tinggi, ya. Nah, kita dalam keislaman ini pun kita kerjasama dengan Azhar Kairo. Jadi kita awalnya nggak pakai kurikulum kita bikin sendiri. Kita pakai kurikulum Kairo waktu itu, ya. Bekerja sama dengan Al-Azhar Kairo, ya. SD-nya itu targetnya 18 juz, ya, hafal pas lulus SD, ya. Kemudian dilanjutkan ke SMP-nya 6 juz, SMA-nya 6 juz, ya. Nah, itu awalnya kita memakai kurikulum keislamannya itu dan bahasa Arabnya kerjasama dengan Al-Azhar Kairo. Kemudian globalnya itu, untuk kurikulum globalnya kita kerjasama dengan Cambridge, ya. Itu alhamdulillah berjalan. Cuman memang dalam penerapan kurikulum Al-Azhar Kairo ini memang cukup berat, ya, buat anak-anak dengan target 18 juz anak SD.
akhirnya kita mengarrange sendiri kurikulum itu sejak tahun 2020, menurunkan targetnya menjadi 6 juz untuk SD ya. Tapi dengan spirit tetap anak-anak itu punya kualitas hafalan dan bacaan yang baik, sehingga dalam proses ujiannya kita melibatkan tetap syekh dari Kairo ya. Kita undang ya ketika ujian muadalah ya, ujian tahfiz, anak-anak itu kita undang syekhnya datang ke Jakarta ya, ke sekolah kita untuk mengetes anak-anaknya gitu. Nah, kemudian tadi Cambridge juga ya kita upayakan secara apa namanya optimal gitu ya, bagaimana wawasan global ini berbahasa asing ya, Inggris khususnya dan Arab, kemudian penguasaan apa pelajaran-pelajaran dalam bahasa Inggris misalnya ya, itu kita perkuat ya. Alhamdulillah waktu itu Madinah sempat menjadi nomor 1 tuh waktu masih ada NEM-nya ya, se-Indonesia untuk bahasa Inggrisnya paling tinggi ya. Nah ini Agus, jadi saya kira bisa, dan KBPI juga insya Allah bisa untuk menghadirkan ini, walaupun dalam konteks barangkali bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dan ini perlu memang ada diskusi yang berkesinambungan ya. Kemudian yang ketiga untuk apa namanya Abah Jaharwi ya, yang Akung nih ya, sudah yang Akung ya, Mbah Jarwi ya, alhamdulillah terima kasih pertanyaannya ya. Fenomena yang ada apa baik berupa kerusakan sosial maupun bencana alam ya, itu memang kan kalau kita kembalikan kepada Quran itu ada apa sebabnya dari kita gitu ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lijuhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarsudun. Jadi memang itu pesan Allah diantaranya dengan menghadirkan kerusakan-kerusakan tadi ya, baik kerusakan sosial tadi ataupun kerusakan alam ya, itu untuk mengingatkan manusia yang sudah salah kaprah agar dia kembali kepada ajaran Allah yang benar. Ini sebenarnya yang pesan besarnya di situ yang sering kita nggak baca gitu. Selalu saja kita mencari solusi-solusi yang lain ya. Nah, saya mungkin ini nggak bisa panjang lebar terkait dengan ini karena waktunya juga terbatas. Tapi memang janji Allah bahwa siapapun yang melaksanakan kesalehan ini secara sungguh-sungguh, secara konsisten, itu pasti di dunianya akan hayatun thayyibah, di akhiratnya dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang tidak terputus-putus ya, seperti di surah At-Tin tadi ya, ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun gitu ya. Nah di dunianya dia tidak akan rugi, artinya dia akan sukses gitu ya. Nah, jadi memang kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, cuman dalam konteks yang harus kita pikirkan agar bisa kita terapkan dalam kondisi zaman dan keumatan saat ini. Itu tantangannya ya. Nah ini perlu kerja bersama, memang nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah baik di dunia ilmu di akhirat, ya satu jalannya kembali kepada Al-Quran, memahami Quran dengan benar, melaksanakannya secara sungguh-sungguh, ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah. Itulah bentuk kesalehan yang sebenarnya Kanda dan Yunda sekalian. Ya. Nah ini tantangan kita ke depan. Ya Insya Allah KBPI kalau mau bergandengan tangan, saya kira Insya Allah kita bisa. Ya. Nah, ini terakhir contoh saja, nih kebetulan ada gurunda kita ya Abdul Wahid, beliau pernah di Qatar ya, tugas di Qatar sebagai dubes. Nah itu menurut penelitian beberapa tahun yang lalu ya, ketika Qatar alhamdulillah menerapkan syariat Islam ya sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya,
pemerintah Islamnya mencanangkan ya syariat Islam itu diterapkan di Qatar ya. Jadi bukan lagi individual nih, langsung dieksekusi oleh emir, oleh pemerintahan. Setahu saya gitu ya. Mohon koreksinya kalau salah. Eh, itu alhamdulillah gitu. Setelah itu Qatar menjadi negara yang terus ya mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadi negara yang maju ya. Dan sekarang itu income per kapitanya itu hampir 1 miliar per tahun per penduduk ya. Jadi kalau kita rata-ratakan tuh penghasilan penduduk Qatar per orang itu 80 juta per bulan gitu. Ini kan satu bukti bahwa kalau kita menerapkan Quran dalam konsep hidup dan kehidupan kita, bermasyarakat dan bernegara, insya Allah sebenarnya Allah akan bukakan pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita. Kalau amanu alul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi itu saya kira kita harus yakin dan kita harus menjadi penggerak untuk kembalinya umat Islam ya, khususnya untuk menerapkan ajarannya dengan konsekuen dan konsisten. Barangkali itu, makasih ya. Sekaligus itu sebagai closing ininya Pak Ahmad ya, closingnya ya. Cukup saya kira, makasih. Baik, makasih Ustadz Ahmadin yang sudah menyampaikan pencerahannya. Semoga ini Salam menjadi buat Pak Subekti nih, Pak Subekti hadir ya. Ini teman dekat saya nih. ya, ya. Semoga ini semua menjadi inspirasi dan motivasi untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun secara organisasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kanda sekolah Yunda. Ahmadiyah di mana, Pak Ahmad? Ya, nanti di Japri aja. Sama itu ke Pak, itu sekolahnya Ustadz Ahmadin. Ya. Ya. Jadi sekolahnya Ustadz Ahmadin itu ya, setelah Japri. Baik, acara ini terselenggara